Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi karena kasih-Nya, maka Tuhan boleh mencari kita, boleh merangkul kita, memberikan kasih dan anugerah-Nya. Berkat-berkat-Nya juga sudah Tuhan limpahkan sepanjang hari ini, sehingga kita pada malam hari ini Rabu 20 Mei 2020 dalam keadaan sehat, segar, dimampukan oleh Tuhan untuk mendengarkan sapaan-Nya. Siapakah kita? Karena itu kita patut bersyukur dan kita boleh mempersiapkan diri untuk menyambut sapaan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah orang yang tak layak di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur karena belas kasihan Tuhan, maka kami boleh Engkau rangkul, Engkau berkati, Engkau cukupi segala kebutuhan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih kalau Engkau berkenan kembali untuk menyapa kami di malam hari ini. Biar Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga sapaan-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi kami dengarkan, kami fahami, kami amini, dan kami berlakukan di dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong memampukan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sapaan Tuhan pada malam hari ini boleh kita dasari dengan membaca Kidung Jemaat 41 ayat 8 sampai dengan 16. Temanya adalah persiapan memimpin. Ini bagian yang kedua. Kejadian 41 ayat 8 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya Allah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu." Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, ini perhatikan, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Bukan sekali-kali aku, tetapi Allah juga. Tapi Allah sendiri yang akan memberitakan kesejahteraan. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepemimpinan selain bersumber dari kemampuan diri kita pribadi, serta dari situasi dan kondisi dari kita dari yang kita pimpin, hal itu sesungguhnya juga membutuhkan apa? Sebuah kuasa. Kuasa yang lebih besar di luar itu semua, di luar dari diri kita, di luar dari keadaan, di luar dari orang-orang yang mendukung kita. Ada kuasa yang lebih besar, yaitu Tuhan. Yusuf
dengan sangat-sangat baik. Ia mengungkapkan keyakinan imannya. Dia bukanlah seorang manusia yang sombong dengan kapasitasnya, karena dia bisa menafsirkan mimpi. Dia bisa bekerja dengan baik. Dia bisa dipercaya oleh Tuhannya. Dia tidak sombong. Yang dijadikan kekuatannya, penolongnya, penopang dalam hidupnya hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan. Yang diyakininya sebagai sumber kemampuannya hanyalah Tuhan. Sehingga dikatakan, ditegaskan tadi, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan berikan pernyataan kesejahteraan itu kepada pemimpin dari Mesir, dari Yusuf. Sebuah pernyataan yang hari-hari ini seringkali hilang, hampir hilang dari gereja. Terlebih-lebih bagi mereka yang merasa diri sudah besar, sudah mampu, sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara, apapun keberhasilanmu, apapun kebaikan yang engkau hasilkan, apapun yang kau nikmati dalam hidupmu bersama-sama dengan orang-orang yang lain di sekitarmu, itu bukan semata-mata hasil karyamu. Memang ada campur tangan darimu, tetapi bukan semata-mata dari hasil karyamu. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Dan kalau saudara dan saya bisa menyadari hal ini merupakan sebuah langkah yang baik bagi saudara dan saya untuk juga menjadi seorang pemimpin yang baik. Perlu saya tegaskan, pemimpin itu tidak melulu merupakan seorang penatua, seorang pengurus wilayah, seorang pendeta, bukan. Tetapi pemimpin itu adalah saudara sendiri. Ketika saudara bisa memimpin hidupmu menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, memimpin keluargamu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, memimpin di tempat pekerjaanmu dengan melakukan tugasmu yang terbaik. Kalau kita bisa menyadari campur tangan Tuhan, hanya karena Tuhan bekerja bersama dengan kita, berkarya dan memberkati kita, maka itu semuanya akan jadi baik. Dan itu adalah seorang pemimpin yang baik, yang menghargai karya Tuhan. Lakukanlah, Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami melihat Yusuf bukan orang yang sombong. Yusuf adalah orang yang mengandalkan Engkau. Karena itu Engkau berkenan kepada Yusuf dan memberikan dirinya berhasil. Biarlah hal yang sama juga terjadi bagi hamba-Mu, bagi jemaat Tuhan, bagi sahabat-sahabat GKI Gendong Indah. Karena dengan mengandalkan Engkau, mereka semua, kami semua boleh mengalami keberhasilan, kemampuan untuk melewati masa-masa sulit ini. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penolong dan kekuatan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri permenungan kita di malam hari ini. Kita menyanyikan bait yang ketiga, meski tak layak diriku, Kidung Jemaat 27. Selamat beristirahat, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.